Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu infeksi, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kasus kali ini, terlihat adanya penumpukan kotoran telinga yang telah disertai pertumbuhan jamur. Berdasarkan tampilannya, jamur tersebut diduga termasuk dalam kelompok Aspergillus, yaitu salah satu jenis jamur yang paling sering menyebabkan infeksi pada liang telinga atau otomicosis. Meskipun demikian, pertumbuhan jamur pada kasus ini tampak belum menutupi seluruh liang telinga, sehingga masih berada pada tahap yang relatif terbatas. Kondisi seperti ini tetap memerlukan penanganan yang tepat agar infeksi tidak berkembang lebih luas. Jamur Aspergillus umumnya tumbuh pada lingkungan yang lembab, hangat, dan kurang memiliki sirkulasi udara. Penumpukan kotoran telinga yang berlangsung lama dapat menjadi tempat yang mendukung pertumbuhan jamur, terutama jika telinga sering kemasukan air, terlalu sering dibersihkan hingga lapisan pelindung alami berkurang, atau terdapat penggunaan obat tetes telinga tertentu dalam waktu lama. Gejala yang sering dirasakan antara lain rasa gatal yang cukup mengganggu, telinga terasa penuh, muncul cairan, nyeri ringan hingga sedang, serta penurunan pendengaran apabila liang telinga mulai tersumbat. Pada kondisi seperti ini, proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati untuk mengangkat kotoran telinga sekaligus membersihkan jaringan jamur yang menempel pada dinding liang telinga. Setelah liang telinga bersih, dokter biasanya akan mempertimbangkan pemberian obat anti jamur sesuai hasil pemeriksaan klinis. Penanganan yang tepat sangat penting untuk mencegah infeksi menyebar lebih luas atau kambuh kembali. Perlu diingat bahwa dugaan jenis jamur, termasuk Aspergillus, idealnya dikonfirmasi melalui pemeriksaan oleh dokter dan, bila diperlukan, pemeriksaan laboratorium. Oleh karena itu, apabila telinga terasa gatal terus-menerus, mengeluarkan cairan, berbau, atau pendengaran mulai berkurang,
sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan agar mendapatkan diagnosis dan penanganan yang sesuai.